Yuk, dukung dakwah ini dengan subscribe, like, dan share. Semoga jadi amal jariah. Semoga setiap klik subscribe menjadi pahala yang terus mengalir. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam ini Allah kumpulkan kita dengan semangat untuk belajar bersama. Semoga Allah menjadikan forum ini sebagai forum yang barokah. Dan tidak lupa kita mengucapkan jazakallahu khairan kepada takmir Masjid Baitur Rahman Darussalam. Takmir Masjid Darussalam ini kan ganjuran, ganjuran Manuan, Condong Catur, Kapanewon, Depok, Sleman. Kita mau bahas satu buku yang ini diantara buku yang terakhir terbit dari buku kami. Judulnya Bila Ku Mati. Dan informasinya tadi sudah disampaikan akan disediakan 50 buku gratis untuk peserta bapak dan peserta ibu-ibu. Tapi nampaknya belum diserahkan. Belum. Oh, OTW. Habis pengajian. Selesai pengajian. Karena rencananya kajian ini akan dijadikan sebagai kajian rutin tahunan. Bulanan. Bulanan. Setiap Kamis pekan kedua, insya Allah. Baik. Sebagai pengantar terlebih dahulu tentang buku Bila Ku Mati. Jadi buku ini membahas tentang catatan seputar peristiwa kematian, mulai dari sebelum terjadi kematian, ketika proses kematian, dan pasca kematian. Lalu pembahasan tentang arwah. Kemudian kita juga akan membahas tentang masalah bagaimana fikih takziah, fikih ziarah kubur. Ada apa dengan aneka kegiatan yang terjadi di masyarakat seputar masalah kematian. Ini penting. Tepatnya pertama, masalah kematian ini cukup bersinggungan dengan budaya yang terjadi di masyarakat, sehingga banyak keyakinan yang muncul di masyarakat itu dilatar belakangi keyakinan tentang kematian, dilatar belakangi. Di tempat kita ada banyak sekali keyakinan tentang kematian yang asal usulnya nggak jelas. Misalnya ada orang punya keyakinan orang kalau sudah mati arwahnya akan pulang ke rumahnya selama 40 hari. Atau orang punya keyakinan ketika seseorang itu berada di bulan ruah, arwah itu butuh untuk mendapatkan kiriman doa, maka disebut bulan ruah dari kata arwah. Ada juga orang yang punya keyakinan kalau orang memakamkan jenazah kok pocongnya nggak dibuka, maka nanti dia akan gentayangan, kemudian muncul manusia sebagai umat dan pocong, dan seterusnya. Dari mana keyakinan seperti ini muncul? Jadi ini orang punya keyakinan tertentu, tapi latar belakangnya jari ini. Dan akidah yang dibangun dari jari ini di tempat kita itu banyak sekali. Akidah kok jari ini? Cuman itu sudah umum di masyarakat. Jari ini dan jari ini. Kalau mau punya keyakinan tertentu, seharusnya kau punya landasan dari dalil Al-Quran maupun hadis. Di Jawa ini ada banyak sekali akidah yang bersumber di jari ini. Kalau kita kumpulkan itu bisa jadi kitabnya, Al-Aqidah Al-Jarimiyah, kumpulan akidah Jarini.
Iya Pak, banyak. Dan itu berangkat dari mitos. Maka kita tidak boleh punya keyakinan seperti ini. Kalau mau punya keyakinan harus punya landasan. Kenapa kok punya keyakinan kayak gini? Oh, landasannya ini, dasarnya ini. Sebab yang namanya keyakinan tidak bisa dijangkau oleh indera manusia, tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Maka orang kalau mau meyakini sesuatu harus punya landasan wahyu. Maka kita tulis buku tentang perilaku mati. Salah satu di antara latar belakangnya adalah untuk meluruskan aneka akidah jarine tadi, terutama berkaitan dengan masalah kematian. Sampai muncul anekdot Pak ya. Jadi kalau bulan Ruah itu arwah pulang ke rumah. Ada orang yang ketika bulan Ruah arwahnya pulang ke rumah. Sampai rumah ternyata rumahnya ganti penduduk. Loh, kok dudu anakku sih manggon? Oh, ternyata usut punya usut, anaknya menjual rumah itu ke orang lain. Akhirnya arwah ini bingung, pindah ke orang kondo-kondo. Ini harus nyari anaknya kemana ini? Dia pun kecewa, balik lagi. Karena ketika pulang tidak ada dan tidak ketemu keluarganya. Ini kan contoh keyakinan konyol yang kemudian terjadi di masyarakat dan dia muncul dari tadi sesuatu yang hanya katanya dan katanya. Selanjutnya, latar belakang kenapa kita seperti ini? Kita tidak terlalu bernafsu dan tidak terlalu memiliki hasrat duniawi adalah dengan ingat mati. Karena itu Nabi SAW pernah mengingatkan dalam sebuah hadis yang sahih. Beliau bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah untuk mengingat hadimil ladzat, penghancur kenikmatan. Apa yang dimaksud penghancur kenikmatan? Kematian. Sebab orang itu kalau sudah mati, maka semua akan dia tinggalkan. Walaupun dia punya emas segunung, dia punya banyak sekali harta, punya jabatan yang sangat tinggi, ketika dia mati semua akan dia tinggalkan. Kematian menjadi titik awal di mana seseorang akan meninggalkan semua kenikmatan dunia. Dan bahkan sebelum kematian manusia sudah mengalami itu. Kemampuan orang untuk menikmati dunia makin berumur makin bertambah atau makin berkurang, Pak? Bertambah atau berkurang, Pak? Berkurang. Manusia secara umum kemampuan mereka dalam menikmati dunia itu grafiknya turun. Sehingga dulu ketika masih muda semua makanan rasanya enak, dia bisa jalan-jalan, bisa healing, bisa touring. Begitu sudah tua, indera perasa dikurangi oleh Allah. Sing dhisik rasane legi, saiki wis spiro legi. Yang dulu gurih sekarang sudah enggak kelihatan gurihnya. Allah Subhanahu wa taala mengurangi kemampuan hamba untuk menikmati kenikmatan dunia. Saya pernah ketemu dengan bapak-bapak usianya 80 tahun di Pogung, Pak, di Pogung Rejo. Terus piyambake jawil kula, umur saya 80 tahun, semua makanan rasanya hambar. Mbok mangan soto rasanya hambar, mangan sate hambar, siti hambar. Rano rasane kabeh. Wah, wong kaya ngene iki hemat, Pak. Sampean mangan sego tok niku irit nggih. Karena dia kehilangan indera perasa. Sebelum orang itu mati, kenikmatannya sudah dicabut oleh Allah secara bertahap. Walaupun terkadang hasrat dan obsesi manusia untuk memiliki dunia rano pucuke. Tua ya saya tetap pengen gendang ngumpul duit saoga-oga. Padahal dia sudah berusia. Makanya kita diajarkan, pindahkan kegiatan kamu dalam menikmati kenikmatan dari fisik ke batin.
Karena kalau kita hanya punya andalan menikmati itu berdasarkan kenikmatan fisik, ada batasnya dan sangat cepat hilang. Sehingga manusia itu diberi oleh Allah terbatas ketika menikmati dunia, punya rasa bosan. Contoh, coba Mas Ewan, makanan apa yang paling Anda cintai, yang paling disukai? Hah? Tengkleng. Tengkleng gajah atau tengkleng? Tengkleng misalnya, tengkleng kambing ya. Anda suka tengkleng kambing? Kalau misalnya setiap 1 jam sekali disuguhi 1 piring tengkleng, kira-kira kuat berapa jam? 1 jam. Jadi walaupun kita senang dengan makanan tertentu, saat kita sering mendapatkan makanan itu bosan. Allah berikan kita rasa bosan sehingga kenikmatan dunia jadi hilang. Yang kedua, kemampuan manusia dalam menikmati kenikmatan itu menurun. Dengan adanya usia yang semakin lanjut, kemampuan fisik menurun, sehingga dia tidak bisa menikmati makanan A, tidak bisa menikmati makanan B, tidak bisa menikmati makanan C, karena sudah mulai banyak pantangan. Pak, iki kolesterol Pak, jenengan nggak boleh banyak-banyak. Yang ini bapak gula, yang ini potensi ginjal, yang ini potensi jantung, yang ini. Terus aku kon ngomong, ngombe air putih aja Pak. Hartanya bisa saja banyak, tapi ternyata dia tidak bisa menikmatinya. Karena itu dengan ingat kematian, maka seorang hamba dia berpikir, apapun yang saya miliki semuanya akan saya tinggalkan. Sehingga kalau saya tidak memanfaatkan dari awal untuk tabungan di akhirat, semua ini hanya akan dinikmati oleh orang lain. Karena itu bedakan antara memiliki dengan mendapatkan ya. Sehingga ada mendapatkan dan ada memiliki. Sama atau beda Pak? Sama atau beda? Beda. Tidak semua yang kita miliki atau tidak semua yang kita dapatkan akan menjadi milik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika membaca firman Allah surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Berlebih-lebihan telah membuat kalian lalai dari kehidupan akhirat. Lalu beliau berhenti di situ. Kemudian beliau mengatakan, yaqulu ibnu Adam mali mali. Manusia selalu mengatakan, ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku. Wa hal laka min malika ya ibnu Adam illa. Padahal hakikat dari hartamu wahai manusia hanya ada 3 kemungkinan. Kita itu hanya memiliki 3 hal. Apa saja itu? 1, ma'akalta fa'afnaita. Sing pok pangan sampai entek. Apa yang kamu makan sampai habis. 1, yang dimakan sampai habis. Yang kedua, ma labista fa'ablaita. Yang kau pakai sampai rusak, yang dipakai sampai rusak. Yang ketiga, wa ma tasaddaqta fa amdaita. Dan apa yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat, yang diabadikan dalam amal. Sisanya hanya akan kau tinggalkan untuk orang lain. Sehingga kaya itu tidak jaminan rezekinya banyak. Hakikat dari rezeki 3 ini. Contoh ya, kita di rumah punya banyak piring. Piring yang dipakai sehari-hari Pak, biasanya berapa Pak? 1. Kayaknya lebih ya. Lemari ini penuh, beli 1 lemari lagi dipenuhi lagi, beli lemari lagi dipenuhi lagi. Kita lebih banyak menyimpan dan lebih pintar menyimpan daripada memanfaatkan. Padahal hakikat dari rezeki manusia itu 3 hal ini. Makanya bedakan antara sebatas mendapatkan dengan memiliki. Kalau mendapatkan, mungkin manusia bisa mendapatkan dalam jumlah banyak. Tapi kalau sampai memiliki, hanya mereka yang bisa mereka nikmati, hanya sesuatu yang bisa mereka nikmati itu yang jadi milik mereka.
makanan yang mereka habiskan, barang yang mereka pakai sampai rusak, atau yang diabadikan sebagai amal, itulah sejatinya yang jadi milik kita. Maka jenengan kalau capek nyambut gawe, capek bekerja, ketika masih produktif, bisakah harta ini menjadi pelayan kita saat kita sudah tidak produktif? Sehingga aku ingin fokus untuk belajar, fokus untuk ibadah, yang dulu mungkin waktu masih produktif, waktu masih aktif kerja aku nggak bisa, sekarang kesempatan terakhir, sebab saat lagi kita akan pulang menghadap Allah untuk selamanya. Sehingga hasil yang kita dapatkan di masa muda dipakai sebagai alat bantu untuk mengejar ketertinggalan ketika di usia sudah tua. Saya dapat cerita ya. Coba saya tanya bapak-bapak yang usia 60-an ke atas, 60 ke atas, 1, 2, 3, banyak ya. Yang 60 ke atas pernah mondok nggak Pak? Nggak pernah. Belum pernah merasakan mondok ya. Jadi di Saudi itu beberapa orang yang dulu kerja jadi anggota tentara atau polisi atau kerja di perusahaan milik negara, aparatur negara dan seterusnya. Begitu mereka pensiun, banyak di antara mereka yang mondok. Dalam pikiran mereka, ini sebagai ganti dulu waktu masih muda saya nggak mondok, sehingga sekarang saya mondok karena dulu saya nggak sempat mondok. Kekayaan yang dia miliki selama bekerja, dia dapat pensiunan, itu dipakai untuk biaya mondok. Dia datang ke rumahnya syekh atau datang ke tempatnya syekh, guru-guru yang ada di sana, kemudian membaca kitab, karena dulu nggak sempat seperti itu. Budaya semacam ini mungkin di Indonesia nggak ada. Sehingga kalau di masyarakat kita, wis tuwa orang ngerti agama ya timbarne wae. Bahkan kadang ada yang nggak bisa baca Al-Fatihah sampai dia mati. Nah, itu nasib sholatnya gimana? Kalau dia berjamaah jadi makmum, mungkin masih tercover dengan imam. Tapi kalau dia jadi imam, tidak boleh bagi makmum yang lebih bagus bacaan Fatihahnya bermakmum dengan orang seperti ini. Nah, kayak gini mungkin perlu untuk kita sampaikan, terutama bagi bapak-bapak yang sudah lanjut. Kita capek bekerja pada waktu kita masih muda. Seberapa yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan yang kedua, di mana kita akan menghadap Allah, dan kalau kita kurang bekal bisa berbahaya. Maka orang yang cerdas, dia akan memanfaatkan harta hasil kerja dia untuk melayani dia dalam rangka mendapatkan ridha Allah di akhirat. Salah satunya gimana Pak? Akan saya gunakan untuk membiayai saya di usia tua. Saya mau ibadah A, saya mau ibadah B, saya mau ibadah C, dari hasil kekayaannya. Berarti kekayaannya bermanfaat untuk dia sendiri. Tapi kadang ketika sudah lanjut usia, Pak umroh Pak, eman ya Mas, iki engko tinggalan anak, sehingga dia mikir warisan untuk orang lain. Dia tidak memikirkan kesejahteraan amal dia, tapi dia lebih berpikir warisan untuk orang lain. Terus yang lebih tepat gimana Mas? Ya bapak yang kerja seharusnya bapak yang menikmati. Anak biarlah Allah Subhanahu wa taala yang nanggung rizki mereka. Nanti mereka akan ada jatah rizkinya sendiri. Walaupun bukan berarti kita nggak boleh punya warisan. Silakan Anda berhak untuk punya warisan, tapi yang bekerja seharusnya yang lebih menikmati. Baik, selanjutnya, mengingat kematian bisa dengan cara membayangkan nasib kita pasca kita mati. Bisa juga dengan ziarah kubur, karena kesadaran manusia bisa dibangkitkan dengan cara melihat apa yang akan dia alami. Coba kamu lihat, sebentar lagi kamu akan bernasib seperti dia, diuruk pakai tanah, nggak punya apa-apa. Walaupun kaya, tapi yang melekat di badan cuma 3 helai kain kafan, dijual nggak laku. Namun itulah kondisi siapapun nanti yang mati. Dan walhamdulillah, seorang muslim diingatkan tentang bagaimana cara menangani jenazah dengan sangat sederhana. Allah memuliakan seorang muslim, di mana jenazah seorang muslim itu dimakamkan.
Allah Ta'ala berfirman, thumma amatahu fa'aqbarah. Kemudian Allah mematikan hamba, fa'aqbarahu, kemudian Allah ajarkan dia untuk dikuburkan. Orang mati, Pak, antara dipajang di depan rumah dengan dimakamkan, lebih terhormat yang mana, Pak? Lebih terhormat yang mana? Kenapa dimakamkan lebih terhormat? Sebab sesuatu yang menjijikkan kalau ditampakkan itu menakutkan, nggak enak dilihat orang. Kita punya luka, ditutup, Pak, jangan sampai orang tahu. Misalnya di kaki kita ada luka bernanah atau luka yang nggak enak dipandang mata, apa yang kita lakukan, Pak? Kita akan tutup, jangan sampai kelihatan orang lain. Manusia ketika mati, walaupun dia dikasih obat apapun, pasti nanti akan rusak badannya. Ada yang ditaruh di depan rumah, ada yang ditaruh di atas bukit, ada yang ditaruh di bawah pohon, ada yang dibakar. Tapi Muslim diajarkan orang mati dimakam. Dan ketika Muslim itu dimakamkan, nggak pakai acara yang Raja Abdullah. Raja Abdullah ini sinten? Saudaranya Raja Salman yang pernah jadi Raja Saudi sebelum Raja Salman. Waktu Raja Abdullah meninggal dunia, emas tidak disepuh dengan emas, sama seperti yang lain. Dan berita tentang ini diupload di medsos oleh sebagian orang sehingga jadi berita viral karena beliau termasuk di antara kepala negara. Sampai ada sebagian orang Eropa yang masuk Islam. Seorang raja, tapi cara penanganan jenazahnya sama seperti rakyat jelata, tidak ada beda. Karena buat apa orang dikasih kijing, dikasih cungkup, itu sama sekali tidak akan memberikan pengaruh bagi penghuninya. Sebab masing-masing akan mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan azab sesuai dengan amalnya, bukan hiasan kuburannya. Sehingga orang yang ziarah kubur, dia akan menyadari, sesaat lagi saya akan seperti mereka. Makanya Nabi SAW mengingatkan, fazurul kubura fa innaha tudzakirul maut. Lakukanlah ziarah kubur, karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Dan orang kalau ingat mati, maka dia tidak akan terlalu bernafsu dalam mencari harta dan dunia. Wes topak rasa padu nek urusan koyo ngene, sampean sebentar lagi mau mati. Itu dengan ingat mati. Maka sebagian ulama dulu mengingatkan, kalau kamu merasa resah dengan adanya inflasi dan kenaikan harga, ziarah kubur. Ziarah kubur, Pak. Begitu dia ingat mati, aku harap golek apa? Mau harga mahal, harga murah, komentar nggak komen, sedih disebabkan karena mikir. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Nabi SAW pernah bersabda, qad kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kalian untuk ziarah kubur. Kenapa Rasulullah SAW melarang sahabat untuk ziarah kubur, Pak? Dulu sahabat dilarang untuk ziarah kubur. Alasannya apa, Pak? Untuk keselamatan akidah. Maksudnya apa, Mas? Karena mereka baru saja mentas dari kesyirikan. Dan salah satu di antara potensi yang bisa mendorong orang untuk berbuat syirik itu kalau dia salah ketika ziarah kubur. Maka mereka dilarang oleh Nabi SAW untuk ziarah kubur. Tunggu sampai iman mereka sudah kuat. Begitu iman mereka sudah kuat, faqad udzina li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ziyarati qabri ummihi.
Muhammad telah diizinkan untuk melakukan ziarah kubur ibunya. Fazuruha, maka lakukanlah ziarah kubur. Fa innaha tudzakirul akhirah, karena ziarah kubur itu akan mengingatkan akhirat, mengingatkan kalian terhadap kehidupan akhirat, sehingga orang tidak terlalu bernafsu dengan urusan dunia. Berarti fungsi ziarah kubur, fungsi ziarah kubur. Yang pertama, fungsi atau manfaat ziarah kubur yang kembali ke peziarah. Apa fungsi ziarah kubur yang kembali ke peziarah? Agar ingat mati. Ingat mati itu baik atau tidak, Pak? Salah satu manfaatnya, orang jadi tidak terlalu stres mikir dunia, tidak terlalu pusing mikir kehidupannya, tidak terlalu bernafsu dengan urusan dunia, karena dia ingat mati. Sebentar lagi aku akan mati. Fungsi yang kedua, ziarah kubur yang fungsinya kembali ke jenazah, ke mayit. Fungsinya ziarah kubur adalah mayit akan mendapatkan doa dari peziarah. Nah, cuman begini, Pak, ada orang yang ziarah kubur tapi niatnya agar lulus CPNS atau ujian UAS atau UN, ya, biar nanti lulus UN. Termasuk juga ziarah kubur biar menang caleg. Sehingga pas momentum ketika mau pemilihan itu, Masya Allah ya, para caleg-caleg pada datang ke kuburan. Kenapa? Minta doa restu dari Kanjeng Sinten. Nah, kira-kira kalau yang seperti ini terjadi berarti apa? Ziarah kubur salah fungsi. Biar lulus CPNS, berarti yang dieling-eling apa? Dunia. Sehingga kalau orang ingat mati, Pak, ziarah kubur dengan tujuan ingat mati, kira-kira masih keinget nggak, Pak, untuk lulus CPNS, Pak? Mau dia ingat mati, Pak. Ziarah kubur ingat mati, kira-kira kepikiran nggak untuk lulus UN, ujian? Ziarah kubur ingat mati, kira-kira ada nggak kepentingan untuk nyalek, Pak? Mau dia ingat mati. Berarti kalau ada orang yang ziarah kubur tapi dia punya kepentingan-kepentingan duniawi seperti ini ziarah kubur salah fungsi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ziarah kubur itu tujuannya biar ingat akhirat. Makanya seharusnya begini, Pak, orang punya banyak dosa, punya banyak maksiat, kemudian dia bingung, iki piye carane saya punya banyak maksiat, sampean ziarah kubur. Begitu dia ziarah kubur ingat mati, dia makin takut dengan dosanya. Itu akan membuat dia makin bertobat. Dan tidak ada ceritanya orang ziarah kubur dengan tujuan biar dia pengen tobat. Yang ada ziarah kubur biar lulus CPNS, biar nanti ketika UN nilainya bagus, biar nanti ketika pemilu dia menang jadi anggota legislatif atau yang lainnya. Masya Allah, ziarah kubur tapi yang diingat dunia. Saya asli Lamongan, rumah saya diapit oleh banyak kuburan, Pak. Jarak 3 kilo ke arah timur itu ada kuburan Sunan A. Jarak 50 kilo ke arah barat ada kuburan Sunan B. Jarak 2 kilo ke arah selatan ada kuburan muridnya Sunan C. Sehingga banyak sunan di sekitar rumah saya, Pak. Kami dulu kalau pas lagi musim ujian, para siswa di sekolah sekitar kami ziarah kubur, dan gurunya selalu mengingatkan, ojo lali njaluk nanti biar ujian lancar. Ya, memang sudah didoktrin dari awal, ziarah dengan niat untuk kesuksesan duniawi. Kita bisa sebut ini contoh ziarah kubur salah fungsi. Seharusnya ziarah kubur tujuannya ingat mati. Dan kalau ziarah kubur ingat mati, jangan bawa makanan. Mau ingat mati kok bawa panganan. Orang ziarah kubur bawa panganan, nanti sampai di situ dimakan. Jadi kayak makan di taman.
Apalagi ziarah kubur yang kuburannya bagus, indah. Wah, kira raileng mati mas, malah jadi kayak taman, kayak Sandiago Hill Pak. Yang harganya berapa itu mas? Satu kuburan berapa? 500 juta. Masya Allah, satu kuburan 500 juta, mahal banget ya. Baik, dalam riwayat yang lain ada tambahan, fa innaha tuzahidu fid dunya wa tudzakkirul akhirah. Ziarah kubur akan menjadikan zuhud dunia dan ingat dengan akhirat. Tujuan seperti ini dibangun biar seorang muslim tidak terlalu bernafsu dengan dunia, dan ketika demikian keadaannya, maka dia akan menghindari aneka gesekan duniawi, rebutan dalam urusan dunia, karena dia ingat mati, sebentar lagi dia akan menuju akhirat. Demikian kuat pengaruh ziarah kubur bagi seorang muslim, bisa membuat hatinya makin dekat dengan Allah. Sebab sering bergesekan dengan dunia akan membuat hati lalai dari ketaatan. Dia lupa kalau sejatinya sebentar lagi dia akan menyusul orang yang berada di dalam kuburan, dan penurunan kualitas iman. Dengan ingat mati, hati akan lebih tersentuh untuk lebih dekat dengan ibadah kepada Allah. Sehingga yang sudah mulai malas ibadah, berat untuk melakukan ketaatan, begitu ditinggal Ramadan, Qur'annya juga ditinggalkan. Coba Pak ziarah kubur, ojo golek kuburan sing apik Pak, kuburan sing singup, kuburan yang angker, biar Anda lebih maksimal ingat mati. Besok aku seperti itu. Kadang kita kalau lihat orang dikafani Pak, perasaannya gimana Pak? Beda ya Pak. Anda misalnya Pak, di depan Bapak ada soto yang enak atau tongseng tadi, tiba-tiba Bapak melihat ada orang ketabrak, kepalanya putus, lihat darah dan korban mati, kira-kira sempat makan enggak? Kenapa? Rate gomangan mas, karena melihat peristiwa seperti itu di depan mata. Baik, ada mayat dibungkus kain kafan, ditaruh di atas meja. Coba Bapak makan di depannya, bisa? Bisa nggak Pak? Nggak bisa, karena perasaan kita akan berbeda. Sehingga orang yang dia sadar sebentar lagi saya akan seperti itu, maka dia tidak akan bisa menikmati dunia dengan maksimal. Bahkan makanan di depannya mungkin dia nggak doyan. Baik, selanjutnya buku ini ditulis untuk mengajak kita semuanya sesaat agar ingat mati, bukan dengan ziarah kubur atau membayangkan diri kita mati, tapi dengan mempelajari apa saja yang akan terjadi dalam peristiwa kematian. Semua manusia pasti akan mengalaminya, maka perjuangkan untuk bisa husnul khotimah. Kematian itu hanya akan terjadi sekali, kalau bisa jadikan kematian ini yang terbaik bagi kita. Buku ini ditulis Jumadil Ula tahun 47, sekarang Syawal tahun 47. Berarti kalau ditarik mundur, Ramadan, Sya'ban, Rajab, Jumadil Tsaniyah, Jumadil Ula, 5 bulan yang lalu. Dan ini cetakan, kalau tidak salah ini cetakan yang ketiga ya. 1000 eksemplar untuk satu kali cetakan. Ini yang ketiga, berarti yang ke 3000. Baik, sekarang kita akan langsung masuk ke isi buku. Kalau Bapak Ibu menemukan satu buku, pertama lihat judul, kemudian lihat daftar isi. Daftar isi akan memberikan kita seperti peta, di mana kita nanti akan memasuki wilayah itu, sehingga kita tahu gambaran umum dari peta buku tersebut. Nah, setelah Bapak membaca daftar isinya, nanti Anda akan bisa menyimpulkan kira-kira saya butuh nggak dengan konten di buku ini. Kalau nggak butuh ya berarti tidak perlu dibeli, kalau butuh silahkan dimiliki. Setelah kita baca, cari kira-kira materi apa yang menarik untuk dibaca. Wah, saya kok tertarik pingin lihat ini, di mana posisi roh di jasad manusia. Ya, langsung menuju halaman 163. Setelah Anda baca di halaman tujuan, ini seperti sampling.
untuk menyimpulkan kira-kira buku ini layak dibaca atau tidak. Alat ukurnya adalah satu, sistematika pembahasan, karena ini akan membuat kita jadi nyaman ketika membaca. Yang kedua, tingkat ilmiah. Tingkat ilmiah ini dilihat dari referensi yang digunakan. Sehingga kalau bicara masalah agama, berarti referensinya dalil atau penjelasan ulama terhadap dalil. Kemudian yang ketiga adalah gaya bahasa. Ini membuat Anda bisa lebih merasakan apakah nyaman untuk dibaca atau tidak. Tiga ini alat ukur untuk bisa menentukan buku ini kira-kira enak dibaca, layak dimiliki atau tidak. Yang pertama apa tadi Pak? Sistematika. Yang kedua, tingkat ilmiah. Yang ketiga, gaya bahasa. Ini alat ukur saya ya. Kalau sistematikanya sudah gak enak, sehingga ketika dibaca kok nggak runut, akan membuat kita jadi rumit untuk menyimpulkan. Yang kedua, kalau dia nggak ilmiah, kebanyakan katanya dan katanya, konon katanya, atau yang sifatnya pendapat pribadi, tidak banyak referensi yang dia gunakan. Anda hanya akan mengkonsumsi pendapat orang. Kalau bahasanya nggak enak, mungkin kita tidak bisa menikmati. Baik, pas masuk waktu Isya, kita akan dengarkan adzan dulu, lalu kemudian kita sambung sedikit materi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
wassalatil qaimat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Selanjutnya, setelah Bapak melakukan sampling tadi, kemudian bisa menyimpulkan kira-kira buku ini layak untuk dimiliki dan layak untuk dibaca atau tidak. Kemudian Anda cari lagi materi yang lain yang kira-kira menarik untuk dibaca. Misalnya di sini ketemu, apakah mayit bisa mendengar suara orang yang hidup? Di halaman 226. Wah, saya kok tertarik untuk baca ini. Nah, ketika Anda menemukan tema kedua yang menarik untuk dibaca, kami minta jangan baca, tutup bukunya, taruh di rak. Hati kita masih tergantung dengan buku ini, sehingga nanti akan ada keinginan untuk lanjut baca. Tapi kalau ini dibaca lagi, bisa jadi ketika sudah mulai bosan, buku itu ditutup, tidak ada keinginan lagi untuk membaca. Ini tips dan trik agar ketika kita membaca terasa lebih ringan dan ya sifatnya ada keinginan untuk terus mempelajarinya. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini nanti bisa diselesaikan. Baik. Nah, selanjutnya dari semua materi ini, buku ini tidak tebal Pak ya, hanya sampai 303 halaman atau 302 yang berisi materi. Insya Allah akan kita jadikan sebagai panduan kajian rutin setiap Kamis pekan kedua di masjid ini Darussalam. Dan kami harapkan nanti semua jamaah membawa buku pegangan, sebab bisa jadi kita akan berikan beberapa sedikit catatan. Walhamdulillah, mungkin itu sebagai pengantar. Berapa menit sampai Isya? 15 menit. Baik, kita kembalikan kepada Pranoto Abicara. Kita masuk ke sesi tanya dulu ya. Kita akan mulai sama pertanyaan dulu, nanti kalau Ustaz membahasnya pendek dan terlalu panjang nanti. Satu lagi dari belakang, oke, monggo. Maju dulu, banyak segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Bismillahirrahmanirrahim. Saya nama Adi, selamat Adi. Saya aslinya Riau, anaknya Tujuh Semua. Terima kasih apresiasinya banyak pengajian dan saya izin. Tadi saya mampir, saya di Mantuan di situ, niatnya sholat jamaah, ada informasi dari informasi pengajian. Alhamdulillah itu ngaji. Pertanyaannya yang pertama, ini berkaitan dengan bukunya, walaupun saya belum tahu, semakin penasaran dengan bukunya. Saya izin tanya berkaitan dengan latar belakang apa yang memotivasi Ustaz. Mungkin banyak identifikasi permasalahan di situ, akhirnya motivasi untuk membuat video ini. Tadi kan Ustaz menyampaikan beberapa hal yang di situ fungsi dialog dan sebagainya gitu. Nah, mungkin ada poin-poin tertentu yang di situ memotivasi Ustaz dan tim untuk membuat buku ini. Harapannya bisa menjadi informasi dan sebagainya. Itu yang pertama. Dan kedua, saya pernah ikut ngaji berkaitan dengan narasi ini kembali menjaga nah, seperti motivasi kehidupan kalau kita melakukan kajian karena begitu dunia kita berpikir untuk selalu berselamanya itu kan akan mati bisa. Nah, narasi tersebut dan kajian ini apakah dipakai dari narasi itu untuk mengimplementasikan ekspresi dari narasi tersebut apa mau terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau Bapak bertanya tentang latar belakang penulisan buku Bila Ku Mati, saya perkenalkan buku ini ya. Ada satu kitab judulnya At-Tadhkirah bi Ahwalil Maut wa ma ba'dahu minal akhirah wa umuril akhirah
karya Al-Qurtubi, At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Buku ini membahas tentang kematian dan beberapa kejadian di hari akhirat, karya Al-Qurtubi. Ketika saya membaca buku ini, saya merasa penting orang untuk tahu, dan memang sudah ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Hanya saja Al-Qurtubi ini mencantumkan banyak riwayat yang kurang bisa dipertanggungjawabkan, dalam kurung riwayat yang dhaif, hadis-hadis yang bermasalah, dan seterusnya. Di samping itu juga dari sisi pembahasan, barangkali ada kasus di negara kita yang tidak dibahas oleh Al-Qurtubi. Maka saya coba membahas masalah kematian, tapi lebih beraroma Indonesia banget. Jadilah buku Bila Ku Mati. Dan salah satu di antara motivasi saya adalah meluruskan aneka pemahaman-pemahaman dan keyakinan di masyarakat yang bersumber dari katanya dan katanya tadi yang nggak jelas, padahal itu berkaitan dengan hal gaib, seperti tentang arwah, seperti tentang bagaimana menyikapi orang mati, dan seterusnya. Selanjutnya yang kedua, mengenai ungkapan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Wallahu alam, saya tidak pernah menjumpai ada hadis yang teksnya seperti ini. Apakah itu perkataan ulama? Saya nggak tahu ulama siapa yang menyampaikannya, meskipun itu ma'ruf. Kalau yang ma'ruf dari Imam Asy-Syafi'i, kalimatnya adalah man yuridu dunya fa'alaihi bil ilmi wa man yuridul akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen nyari dunia maka dia harus punya ilmu, siapa yang pengen nyari akhirat dia harus punya ilmu. Tapi maksud dari perkataan beliau, orang nyari dunia harus punya ilmu adalah punya ilmu tentang hukum masalah muamalah. Orang ketika mencari dunia, baik dengan cara jual beli, dengan melakukan kerja A, kerja B, dan seterusnya, di situ kan ada hukum-hukum yang berlaku. Mana yang halal, mana yang haram, mana transaksi riba, mana transaksi yang sifatnya goror, mana transaksi yang diizinkan secara syar'i dan mana yang tidak diperbolehkan. Orang harus tahu ilmu tentang itu ketika dia ingin cari dunia. Sebagaimana ketika dia ingin cari akhirat, dia bekerja, dia beramal A, beramal B, dia harus tahu bagaimana tata cara yang benar. Maka semuanya butuh ilmu untuk mengetahui itu. Tapi kalau kalimat tadi ya, bekerjalah untuk dunia seolah kau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhirat seolah kau akan mati besok, saya tidak tahu siapa nama ulama yang menyampaikan ini. Mungkin saya mohon waktu barangkali untuk mengkaji itu, dan pernyataan ini tidak kami cantumkan di buku ini karena kami tidak bahas bagian itu. Wallahu a'lam. Satu kali bertanya lagi, mungkin sikat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Malang ini, saya ada tanya, saya berjabat di Tangerang Jawa Barat. Saya mau naik, ini insya Allah untuk semua manfaat pertanyaan ini. Saya minta tips dan trik dari Pak Ustadz, bagaimana biar kita yang semua bisa tambah bisa juga. Masya Allah. Apakah mungkin Pak Ustadz mau tips dan trik biar, karena saya takut sekali dengan keadaan mungkin bisa berubah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya pasti akan dihisab oleh Allah, dan Nabi SAW mengingatkan itu dalam hadis riwayat Bukhari, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Kita coba buka hadisnya. Kaki seorang hamba tidak akan bergeser kelak di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya tentang apa? Tentang 4 hal. Apa saja itu, Pak? An umrihi fima afna. Dia bakal ditanya oleh Allah tentang umurnya. Umur itu apa, Pak?
waktu. Untuk apa dihabiskan? Apa hanya untuk habis nyekrol-nyekrol HP, habis untuk healing, touring, mancing? Wa an ilmihi fima fa'ala bih. Dia akan ditanya oleh Allah tentang ilmunya, sejauh mana dia amalkan ilmunya. Yang Anda tahu tentang kebenaran, Anda tahu tentang kebatilan, Anda tahu tentang perintah dan larangan, sejauh mana sudah dilaksanakan. Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah. Kita akan ditanya tentang harta kita, dari mana kita dapatkan dan untuk apa kita gunakan. Wa an syababihi wa an jismihi fima abla. Dan kita akan ditanya oleh Allah tentang jasad. Untuk apa jasad ini sampai kita buat rusak? Sebab yang namanya jasad manusia makin tua makin mengalami penurunan. Kamu dulu dikasih badan yang sehat, yang kuat, tinggal apa? Nyambut gawe golek donya. Terus setelah lemah mepet masjid. Baru datang ke masjid setelah dia lanjut usia. Sehingga dia baru mendekat untuk mau belajar agama di saat dia sudah lanjut usia. Terus dia sampaikan ke Ustaz, Ustaz tolong materinya jangan berat-berat, saya sudah tua. Nah dulu Bapak masih muda, kemana saja? Healing, keliling. Sehingga dia beralasan, saya sudah tua, tidak mau belajar dengan serius. Bapak ketika masih muda kemana saja? Karena banyak di antara waktu produktif kita yang hilang untuk kegiatan duniawi. Begitu sudah tua, belum bisa maksimal untuk memanfaatkan umur. Masih banyak yang hilang untuk hal yang sia-sia. Saya pernah jenguk orang sakit, Pak. Beliau lumpuh, usianya mungkin 70-an. Tapi Masya Allah, waktu saya coba ngasih tahu kira-kira YouTube tontonan yang bagus itu apa, saya carikan kajian-kajian yang bagus ya. Saya pinjam HP-nya. Tapi Masya Allah Pak, ternyata kan Google itu bisa men-track apa saja yang sudah sering dibuka ya. Masya Allah, saya dibuka kok kayak gini. Dalam kondisi seperti itu masih sempat-sempatnya misalnya buka yang beraurat. Dia mau nyari apa ya kayak gitu. Tapi syahwat ini kan terkadang muncul, kemudian pengen ngeklik yang kayak gitu. Dalam kondisi sudah lumpuh ya, usianya 70-an, sakit. Subhanallah. Padahal ini semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhir. Nah kalau Bapak tanya, apa tipsnya untuk bisa menghadap Allah tanpa hisab? Saya nggak punya wewenang untuk memberitahu itu. Tapi Nabi SAW memberitahukan kepada umatnya. Beliau ketika bercerita, beliau ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh umat manusia dari mulai awal sampai akhir. Panadhartu sawadal azim, kemudian aku melihat ada segerombolan hitam. Fayuqalu li innahu ummatuk, kemudian disampaikan kepadaku, ini adalah umatku, itu umatmu. Wa fihim sab'una alfin yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Di tengah mereka ada 70.000 orang yang mereka masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Maka para sahabat pengen tahu siapakah mereka itu. Lalu Nabi SAW menyebutkan 4 sifat. Siapa saja orang yang bisa masuk surga, punya peluang untuk masuk surga dalam barisan 70.000 orang yang bisa masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Saya mau tanya Pak, umat Muhammad jumlahnya berapa Pak? Gak ada yang tahu kecuali Allah. Ada 1 miliar? Jelas lebih Pak. 1 miliar itu yang hidup sekarang. Katanya muslim dunia saat ini 1 M. Itu yang hidup sekarang ya. Belum yang sudah meninggal sampai 14 abad hingga di zaman Nabi SAW. Kalau cuma 70.000 itu banyak atau sedikit? Penduduk Jogja berapa Pak? Penduduk Jogja Pak? Berapa juta? 3 juta. Penduduk Depok 30.000. Berarti Depok tambah Ngaglik 70.000 sudah.
Ya nek Depok masuk daftar. Sehingga cukup 3 kecamatan sudah 70.000. Depok, Ngaglik, Ngemplak ya, sebelah sana. Saya kan di Ngemplak. Terus yang lain kemana? Masya Allah. Maka 70.000 itu persentasenya kecil sekali dibandingkan dengan seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW menyatakan 70.000 yang dijamin masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Kata beliau, humul ladina la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang selama hidupnya tidak pernah minta diruqyah, yang selama hidupnya tidak melakukan praktek pengobatan kai, selama hidupnya tidak melakukan keyakinan, tidak memiliki keyakinan tiaroh, berkeyakinan sial karena sebab tertentu. Contoh, sial karena ulan suro, itu kan Jogja banget ya. Orang Depok punya keyakinan kayak gini. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang yang punya prinsip tawakal kepada Allah yang sangat sempurna, yang sangat tinggi. 4 sifat ini ciri 70.000 yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Untuk bisa dapat itu peluangnya memang kecil. Orang soleh itu jumlahnya banyak. Meskipun kita tidak boleh terus putus asa. Wes nek ono aku tak carry wae ning mburi, jangan ya. Ayo kita kejar bareng-bareng. Walaupun mungkin peluang kita sedikit untuk bisa dapat itu, mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan masuk surga dari arah yang lain. Walaupun tidak masuk dalam rombongan 70.000 tadi. Wallahu a'lam. Mohon jawab. Sudah cukup saya. Baik. Ustaz, saya mungkin bicara. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Kajian ini singkat untuk satu sesi ya. Mudah-mudahan nanti bulan depan di Kamis pekan kedua kita bisa jumpa lagi, dan semoga nanti jamaah sudah bersiap dengan membawa literatur yang akan kita bahas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menerima amal kita, mengampuni dosa kita, dan menjaga kita dalam keimanan. Amin.